Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak ibu guru yang solih dan solihat tiga abung tomo? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan ya, amin. Baik, hari ini kalian akan belajar matematika bersama Bu Winda. Kita akan belajar matematika tema 8. Oke, silakan saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solihat tiga abung tomo. Kita semua rindu sekolah ya nak, tapi gak apa-apa. Selama beberapa pekan ini aktivitas kita lebih dominan di rumah. Hal ini kita lakukan agar kita turut serta memutus mata rantai virus corona. Mari kita menaati aturan yang telah berlaku. Hikmahnya bisa jadi Allah memberikan kita kesempatan untuk lebih banyak beribadah, beraktivitas bersama keluarga, kemudian menumbuhkan rasa peduli, menumbuhkan rasa sikap saling tolong-menolong, dan lain-lainnya. Hari ini kita akan menambah pengetahuan matematika bersama Bu Winda. Tematik lagi. Tapi kali ini pelajaran bukan hafalan ataupun membuat suatu kreasi. Kali ini kita akan belajar matematika tema 8 dengan kegiatan sebagai berikut. Pertama, Ibu akan mengajak kalian memahami materi terlebih dahulu. Yang kedua, Ibu akan mengajak kalian membahas bersama-sama latihan. Yang ketiga, kalian akan melakukan observasi setelah kalian mendapatkan ilmu dari pemahaman materi yang sudah disampaikan dan latihan yang sudah dibahas bersama. Bagaimana? Sudah siap? Kalau siap, takbir dengan penuh semangat bareng Bu Winda ya. Setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang sudut dan bukan sudut. Apa itu sudut, Bu Winda? Sudut merupakan daerah yang dibentuk atau dibatasi oleh dua garis lurus yang berpotongan pada satu titik yang pangkalnya sama. Oke, lebih jelasnya Ibu akan jelaskan pada contoh gambar berikut. Pada gambar ini, contoh sudut ini terdiri dari dua buah garis yang bertemu pada satu titik yang sama. Garis pertama berwarna biru, garis kedua berwarna merah. Dua buah garis ini bertemu dalam satu titik yang sama. Garisnya lurus dan dia membentuk yang namanya sudut. Inilah yang namanya sudut. Oke, setelah kalian memahami apa itu sudut, contohnya, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengerjakan atau membahas kuis dan atau latihan. Sekarang kalian coba tentukan apakah gambar-gambar berikut merupakan sudut. Oke, gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Sudah ketemu jawabannya? Oke, kita akan bahas bersama-sama. Ya, betul, gambar ini merupakan contoh sudut. Yang pertama, itu sudutnya terdiri dari satu garis lurus tegak, garis kedua itu mendatar. Dia membentuk sudut. Sudutnya ini disebut dengan sudut siku-siku. Yang kedua, dia juga membentuk sebuah bangun datar yang terdiri dari dua buah garis. Garis pertama itu miring, yang kedua mendatar, dan dia membentuk yang namanya sudut. Sudut ini seperti ini disebut dengan sudut lancip. Yang ketiga, gambarnya juga membentuk sebuah sudut dan terdiri dari satu garis lurus miring dan satu garis lurus mendatar. Tapi dia berbeda dengan sudut lancip. Bentuk sudutnya ini berbeda dengan sudut lancip. Sudut ini disebut dengan sudut tumpul. Oke, kalau yang ini Ibu ubah deh. Yang ini dia terdiri dari garis yang berwarna hijau, kemudian garis berwarna merah akan Ibu satukan, dan dia akan bertemu dalam
Oke, gambar pertama dia terdiri dari dua buah garis dan bertemu dalam satu titik yang sama. Ini sudut bukan? Ini bukanlah sudut. Kenapa bukan sudut, Bu Winda? Karena garis yang berwarna biru atau garis keduanya ini tidak lurus, jadi dia bukan sudut. Gambar kedua sama halnya dengan gambar ke satu. Meskipun dia bertemu dalam satu titik yang sama, tetapi garis yang merahnya ini melengkung dan tidak lurus, jadi dia bukanlah sudut. Sedangkan gambar ketiga dia terdiri dari dua buah garis yang lurus tetapi tidak bertemu dalam satu titik yang sama, jadi ini bukanlah sudut. Silakan perhatikan gambar sudut berikut. Pada gambar berikut ini ada garis yang berwarna kuning, kita sebut dengan garis AB. Garis AB ini merupakan kaki sudut. Kemudian ada garis kedua berwarna biru, ini kita sebut dengan garis BC. Nah, garis BC ini merupakan kaki sudut juga. Dua buah kaki sudut bertemu dalam satu titik yang sama, yaitu titik B. Titik B ini disebut dengan titik sudut. Hasil dari pertemuan antara kaki sudut BC, kaki sudut AB membentuk yang namanya daerah sudut. Oke, setelah kalian memahami apa itu sudut, contohnya mana yang bukan sudut, kemudian bagian-bagian sudut, sekarang kalian harus paham bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari akan ada banyak contoh sudut yang bisa kita temukan. Seperti pada gambar berikut, anak-anak pramuka ini membentuk tenda. Tenda ini membentuk yang namanya sudut pada bagian pintu masuknya. Dia membentuk sudut lancip. Oke, gambar kedua. Wah, pada gambar kedua ini ada banyak nih jenis sudutnya. Salah satunya akan Ibu contohkan, yaitu sudut pada atapnya ini. Yang lainnya bisa kalian cari sendiri. Kemudian yang kedua, ini ada tiang ayunan. Tiang ayunan ini ternyata membentuk sebuah sudut. Ayo, ada yang bisa menjawab ini sudut apa namanya? Sudut siku-siku. Oke, setelah kalian sudah memahami semuanya dan contoh yang sudah Ibu berikan dalam kehidupan sehari-hari, penasaran nggak? Kira-kira di rumah kalian ada bentuk sudut apa ya? Sekarang coba perhatikan benda-benda di rumah kalian. Silakan kalian observasi dan lihat di rumah kalian. Silakan temukan benda-benda atau bangunan yang tepi lurusnya membentuk sudut. Kemudian kalian tuliskan pada tabel halaman 22 tematik tema 8. Dan kalian isi tabelnya seperti contoh. Kalian isi nomornya, kemudian nama bendanya apa, dan benda tersebut membentuk sudut apa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai materi hari ini. Terima kasih banyak anak ibu guru yang solih dan solihah sudah memperhatikan, menyimak, dan mengikuti materi yang sudah Ibu sampaikan, serta sudah turut serta dalam latihan yang sudah Ibu sampaikan. Tetap semangat ya